Materinya ada di e-learning. Kamu bisa download. Ini saya sampaikan yang di pertemuan ke-10 dulu. Sudah munculkah screen-nya? Sudah muncul belum screen-nya? Belum ya? Sudah kelihatan belum screen-nya? Sudah kelihatan? Udah, oke. Kalau suara saya terputus atau kecil, tolong diinfo. Oke, ini network. Tugas kamu belum saya cek ya minggu lalu. Ini network. Jadi kita udah pernah belajar sebenarnya 2 minggu yang lalu cara membuat network atau jaringan. Ada dua sistem ya, ada AOA dengan AON, ada activity on node dengan activity on arch. Jadi aktivitasnya ada yang ditulis di dalam node atau di vertex, dan aktivitas ada yang ditulis di arch atau busur berarahnya. Kita pakai yang paling update yang biasa dipakai yaitu AOA. Nah, ini AOA di mana di busur berarah atau arch-nya itu aktivitasnya kita buat di sini. Kita coba, ini udah pernah kita coba di minggu ke-9, ya kan? Jadi kalau kamu bikin activity, kalau activity aktivitasnya B-nya di atas, duration-nya itu di bawah. Activity-nya di bawah, duration-nya di atas. Dummy, udah pernah juga dicoba. Dummy itu dipakai kalau kepepet dan usahakan seandainya perlu dummy, Yang mana tuh yang dummy-nya sesedikit mungkin. Oke? Sekarang saya akan bahas tentang ini. Ada namanya jalur aktivitas atau activity scheduling. Jadi kita punya dua path atau dua laluan. Ada yang namanya forward pass. Sesuai namanya forward pass berarti metodenya maju. Maju itu berarti ya dari belakang maju terus ke depan. Backward, mundur. Mundur, sorry. Nih, backward pass mundur. Ini maju. Jadi kita lah bergerak ke depan tuh maju. Dari belakang berarti backward. Terus kalau forward, forward pass kita punya dua istilah, ada singkatan namanya ES dan IF. ES atau earliest start, IF itu earliest finish, sesuai dengan singkatannya. Earliest start itu waktu mulai paling cepat. Kayak kita janjian sama teman, jam berapa mau jalan? Paling cepat jam 7, paling lama 7.30. Ya kan? Paling cepat jam 7 berarti itu namanya earliest start. Paling cepat jam 7 itu namanya early start. Paling lama aku mulainya jam 7.30 berarti itu namanya late start. Sorry, late start. Ya, kita ada L. Kalau forward pass dia ada ES dengan IF. Early start berarti finishnya juga early finish. Kalau metode backward pass dia punya LS dengan LF. LS itu latest start, LF itu latest finish. Jadi kita janjian sama teman mau mulainya perginya paling cepat jam berapa? Jam 7. Itu namanya ES. Paling lambat jam berapa kita jalan? Jam 8. Itu namanya latest start. Kita jilid atau laundry lah nih. Paling cepat berapa hari? 1 hari. Paling lama 2 hari. Jadi paling cepat selesai namanya earliest finish. Paling lambat selesai atau latestnya itu namanya latest finish. Oke, itu beda earliest dengan latest. Nah, forward pass. Kalau forward itu artinya kita akan geraknya secara maju. Jadi aturannya sebelum kegiatan dapat dimulai, sebelum satu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulunya, predesesornya itu harus selesai. Jika satu kegiatan hanya punya satu pendahulu, maka ES akan sama dengan EF. Jika lebih, maka ES akan dicari dari maksimum EF. Nanti dari contoh kita paham. Jadi rumus EF itu ES ditambah durasi atau ES ditambah waktu kegiatan. Terus ada LF, latest finish.
LF itu kita pakai untuk metode backward. Nah, kalau dia cuma satu kegiatan, jika hanya satu kegiatan, LF itu akan sama dengan LS. Kalau kegiatannya lebih dari satu, maka LF kita pilih minimum dari LS. Kan LS-nya ini banyak nih, kita pilih yang minimum. Kalau EF tadi, kita pilih yang maksimum. Rumus LS itu artinya LF dikurang waktu kegiatan. Jadi kita punya dua metode yang tadinya namanya forward pass, itu maju, artinya nanti ditambah semua durasinya. Ada satu lagi yang namanya backward pass, itu mundur, artinya nanti hasilnya dikurang semua. Nah, kita bahas pertama, ada dua sebenarnya. Ada critical path method dengan atau project evaluation review technique. Kita bahas satu dulu yang critical path method. Jadi, critical path method ini ada beberapa terminologi yang harus kita ketahui. T itu mean activity duration time, jadi durasinya T. T besar E itu earliest event, kejadian paling cepat. TL, latest event, kejadian paling lambat. Ada ES, LS, EF, LS. Nah, ini udah saya tandain. ES ketemu dengan EF, itu namanya forward. LS ketemu LF, namanya backward. ES itu namanya waktu mulai paling cepat. EF, waktu mulai paling lambat. LS, waktu selesai paling cepat. LF, waktu selesai paling lama. Oke, ini yang tadi. Saya langsung ke contoh ini. Ini network, jaringan kerja. Network ini dibentuk dari gambar yang di sini, yang sudah pernah kita bahas 2 minggu yang lalu. Nih, ya, ini. Saya gambar ulang ke sini. Nah, ini saya ulang ke sini. Jadi, start of the project, project dimulai itu di dalam lingkaran nomor satu. Kita mulai dari nomor satu. Kerja terus sampai terakhir kita di ending di project di lingkaran nomor 6. Saya selalu bilang kalau namanya start mulai itu dalam satu titik. Terus selesainya itu jangan nyabang-nyabang, dibuatlah dalam satu lingkaran. Itu selesainya. Ini ya, ini ending projectnya. Nah, sekarang eh, ini kan ada activity nih. A, dari data tabel ya, durasinya 14. B, durasinya 3. C, durasinya 3. D, durasinya 7. E, durationnya 4. F, durationnya 10. Terlepas terserah. Mau durationnya semuanya dalam satuan weeks, oke. Dalam satuan days atau months, boleh. Terus ada dummy. Kalau dummy-nya cuma satu, kamu mau buat huruf D satu, ya, oke, dibedakan ya, karena kita punya activity awal yang namanya D besar. Jadi kalau dummy, tolong dikasih tanda, jangan D juga, nanti membingungkan dengan D yang sebenarnya. Dummy durationnya 0. Oke, sekarang kita mulai dengan yang namanya CPM, Critical Path Method. Eh, ini ya, ini network awal kita. Ini network awal kita. Jadi saya buat yang namanya forward pass. Jadi tolong diperhatikan sekali. Karena kita kan ada kuis ya. Kuisnya berarti satu kali lagi kuisnya. Pertemuan ke-13 saya buat kuis. Forward pass. Forward pass itu kerjanya berarti ES sama LS. Balik ya. Nah ini forward forward pass ES sama EF. Sorry. Backward LS sama LF. Sebenarnya saya kemarin bawa pena beberapa warna ya. Nah, saya buat ES-nya merah, ES-nya biru. Oke, terserah. Artinya, warna ES dengan EF harus diberikan beberapa warna yang berbeda. Kalau ES-nya merah, EF kasih warna selain merah gitu ya. Merah biru, biru merah, pink ungu, terserah kamu. Itu ES-EF. Kita mulai dari node lampu merah saya nyala nggak? Nyala, Bu.
Nah, kita mulai dari node yang namanya node awal atau titik awal nomor satu. Satu ini kan nyabang nih, ada dua garis nih, ya kan? Yang satunya ke B, yang satunya ke A. Namanya permulaan itu ES, start. Selesai EF, biru. Nah, mulainya merah, selesainya biru. Berarti langkah geraknya dari pena warna merah. Jadi saya buat nol dan di sini nol awalnya. Nulis nolnya itu dekatkan dengan garis, jangan melayang-layang. Penting ngoreksinya. Nanti kamu buat nolnya ada yang di tengah sini, ada yang di sini, bingung. Kalau ini kan kita jelas, nol itu untuk garis yang B, nol yang bawah untuk garis yang A. Oke? Namanya forward, saya bilang tadi maju berarti ditambah. Jadi kita coba dulu, nol tambah durasinya 3. Nol tambah 3 berapa? Nol tambah 3 berapa? Tiga, Bu. 3. Mulainya merah, selesainya biru. Berarti nulisnya warna biru. Mungkin akan jadi pertanyaan, Ibu ini kenapa nak warna-warni? Itu nanti akan bantu kita dengan tabel. Kita setelah gambar ini, kita akan buat tabel. Jadi kalau kita warna-warni, nyalin ke tabelnya lebih gampang. Kalau dia vertexnya dikit kayak gini enak. Kalau dia sudah rumit, nah maka kamu sudah keliuan lihatnya. Terus kita ke bawah. Ini nol. Durasinya 14. Jadi nol tambah 14. Berapa? 14. Nah, oke, 14. Tulis ini. Udah ada. Nah, tulis angka 3 dan 14. Itu dekatkan dengan lingkarannya tuh. 3 dengan 14. Sampai sini dulu. Yang pertama kali ini dulu. Paham belum? Jadi kalau namanya maju tuh maju. Kamu ikuti panah maju. Ikutin arah panah. Udah, terus nih 3 nih. Lingkaran nomor 3 nih. Lingkaran nomor 3 panahnya jalannya cuma kecil kan? Tidak boleh ke dami. Kalau ke dami ini melawan panah, melawan arus, tidak boleh. Oke, kalau forward dia harus arah panah. Nah ini. Jadi 3 mulainya merah ya. Jadi saya buat di sini 3. Paham nggak? Kalau nggak nanti dulu lah 3-nya aku hapus. Kita coba yang bawah dulu deh. 0 sama 14 jadi 14. Lingkaran nomor 2. Lingkaran nomor 2 panahnya kemana aja? Ke D1 sama ke D. Benar kan? Ini hanya ada satu kegiatan 14. Maka di sini nilainya 14. Yang ke D juga 14. Jelas dah? Sesuai aturannya maju itu tambah. Berarti 14 tambah 0. Berapa 14 tambah 0? 14, Bu. Selesainya biru. Hitungannya ke biru. Next ke bawah. 14 tambah 7. Berapa? 21. Sekarang perhatian kita di lingkaran nomor 3. Lingkaran nomor 3, warna birunya ada angka 3 dengan angka 14. Ini aturan yang saya bilang di awal tadi. Jika dia punya dua, lebih dari satu kegiatan, karena ini forward, kita ambil yang max. 3 dengan 14, berarti kita ambil angka berapa? 14, Bu. 14, Bu. Ingat, mulainya merah, berarti merah 14. Mulai merah, selesai biru. Lanjut. 14 tambah 3 berapa? 14 tambah 3 17. 17 biru ya. 17 tulisnya di sini. Paham enggak? Lingkaran nomor 4. Lingkaran nomor 4 ini cuma 21 sendirian. Berarti mulainya juga 21 kan? Mulainya dibuat merah ya. 21. Tapi enggak ada yang bingung enggak sampai sini dulu sebelum ke belakang Ibu nih. Yang enggak ngerti silakan komen di sini. Kamu kalau lagi kuliah ini jangan sambil nyambi-nyambi yang lain ya. Pokoknya ngecek-ngecek, nonton-nonton nanti dulu. Posisikan benar-benar kuliah lah. Saya sebenarnya pengennya offline kalau ada kelas nih. Nggak ada pertanyaan nggak sampai sini dulu?
Karena kalau saya udah ke belakang susah nih balik lagi ke depan nih. Oke, lanjut kalau udah ada. Ini 21 nih. Tambah 4. Berapa? 25. 25. Selesainya warna apa selesainya? Biru. Biru, Bu. Biru. Terus perhatian kita ada di lingkaran nomor 5, di vertex nomor 5. Vertex nomor 5 punya dua finish ya kan, di warna biru, 17 dengan 25. Kita ambil yang maksimum, 17 dengan 25 berarti ambil 25. warnanya. Merah. Oke, maju lagi. Forward, maju terus. 25 tambah 10, berapa? 35. 35. Warna, Warna biru. selesai forward pass kita. Selesai forward pass kita. Oke, yang mau screenshot, screenshot dulu. Atau kamu coba lagi. Cara belajarnya gitulah. Materi sudah saya upload. Ini kamu screenshot, silahkan screenshot. Kamu coba lagi buat sendiri, baru cocokin sama nggak yang kamu kerjain dengan hasil screenshot yang di screen ini. Ini forward. Ada pertanyaan nggak forward? Jadi mulai dari titik pertama. Kerjanya searah panah. Jangan melawan panah. Lihat, B nomor 3 nih. Nomor 3 nih. Tidak bisa ke tempat lingkaran 2. Karena dia melawan panah. Yang benar tuh lingkaran 2 ke lingkaran nomor 3. Paham nggak? Kalau dia ada dua kegiatan, ada 3 dengan 14, karena ini forward, ambil yang maksimum 14. Ini sama nih. Eh nih 14, 14, ambil 14, gitu kan. 17 dengan 25, ambil yang maksimum 25. Karena forward ya tambah-tambah terus. Kalau mulainya merah, selesainya biru. Paham ya forward? Lanjut. Paham, Bu. Lanjut ya. Kalau forwardnya bisa, harusnya backward. Bisa. Artinya ini, setiap kali mata kuliah optimasi, kalau gambar depan ini, network dulu pertama kali kan, gambar network salah, jadi percuma forward dengan backward pasti salah. Enak koreksinya tuh sebenarnya. Kan gambar networknya salah, untuk apa ngitung forward dengan backward pasti salah. Kalau forwardnya salah, backward juga pasti salah. Networknya benar nih, networknya benar, ngitung forwardnya salah, ya backward pasti salah. Jadi fatal ini akibatnya nih. Walaupun dia beriterasi-iterasi, salah dari awal ya pasti salah. Sekarang kita ke backward. Backward itu kamu lihat di lingkaran paling terakhir dari forward. Forward itu angka paling terakhirnya berapa? 35 kan? Angka paling terakhirnya 35. Nah, kita gambar lagi, saya hapus ya. Um, Gimana ya saya save? Nah, ini udah di screenshot yang tadi. Sudah, Bu. Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang ini kita lanjut ke yang namanya backward. Back. Jadi forward dulu baru backward pass. Mulainya tadi merah ya. Berarti sekarang LS merah. Kalau backward L latest namanya. Endingnya F biru. Oke. Kalau forward kita mulai dari pertama, backward kebalikannya kita mulai dari lingkaran belakang dari end of project. Tadi angka 35 kan, warna biru 35. Kita kerjakannya dari 35. Jadi sini dibuat 35. Oke, tadi kan 0 mulainya dari 35. Sekarang backward itu tandanya kurang. Kalau forward tambah. Jadi mundur, kita kerjanya mundur, kayak kita jalan mundur. 35, kalau tadi forward itu searah panah, sekarang backward itu melawan panah, melawan arus. 35 kurangkan 10, berapa? 35 kurangin 10. 25. 25. Merah ya, sorry. Itu. Terus 25 kan di lingkaran 5 nya. 25 berarti satunya ke C, satunya ke E. Dia sendirian kan 25, berarti buatlah birunya 25 di sini, 25 di sini.
dekat-dekatkan dengan garis ya aktivitasnya. Jangan melayang angkanya. Lanjut lagi. Mau yang C dulu atau E terserah. 25 kurangin 3. Berapa? Dua-dua. 22. Warna merah di sini 22. Bawahnya yang E nih. 25 kurangin 4. Dua satu. 1. Lingkaran yang ini sendirian nih 21-nya. Berarti sini 21 ya warna biru. 21. 21 kurangin 7. Berapa? 21 kurangin 7. 14. Nah, itu kan? Ini 14. Kalau saya mau melawan panah, 14 tuh ke A benar. Tapi 14 tidak bisa ke D1 ya, karena D1 ini panahnya searah. Jadi saya stop di lingkaran 2, saya kerjakan yang atas dulu nih, yang 22. Ini kan 22 nih, 22 itu kan melawan panah ke B dengan ke dami 1. Karena dia 22 sendirian, di sini 22, di sini 22. Lawan panah ya, 22 kurangin 0. 22 kurangin 0. 22. 22. Next, 22 kurangin 3. 19. Nah, yang di lingkaran nomor 2. Ada 22, ada 14. Karena ini backward pass, kita ambil yang paling minimum. 22 kurang 4, dengan 14 yang kecil siapa? 14. 14. Terus 14 kurangin 14. 0, Bu. 0 itu, merah ya. 0 itu sebenarnya sebagai penciri bahwa hitungan kita tuh benar apa enggak. Di salah satu aktivitas di sini, durationnya harus 0. Karena tadi kan kita maju nih sampai ke 35. Sekarang backward, mundur, 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 harusnya ada salah satu yang 0. Walaupun di sini 19. 0. Jadi kamu harus curiga ketika kamu menghitung backward pass tapi ada salah satunya tidak 0. Jadi kemungkinan di tengah-tengah, di intermediate ini ada yang salah. Jadi tracing ulang. Sampai sini backwardnya ngerti nggak? Ngerti nggak forward dengan backward? Ibu. Paham, Bu. Ada yang tidak paham? Saya ulang kalau tidak paham. Ada yang perlu saya ulang? Nggak ada ya, saya anggap paham. Nah ini maju ya. Ini, nah ini di sini udah ada nih. Ini yang forward ya, yang kita ngitung tadi. Ini yang forward pass. Tapi nggak saya buat warna ya. Ini SF ya. Ini yang forward tadi. Oke. Yang ini yang backward. Ini yang backward. Ya. Ini yang barusan kita kerjain. Kalau forward sudah, backward sudah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menyalinnya ke dalam namanya tabel. Saya skip ke sini ya. Nah, kita akan menyalinnya namanya tabel. Kolomnya, kolom pertama itu aktivitas atau kegiatan. Buat aktivitasnya tadi apa aja? A, B, C, D, E, F, sama dummy. Dummy itu aku mau buatnya di bawah, Bu. Terserah, boleh. Terus ada kolom kedua namanya ES dengan EF. LS dengan LF. Nggak usah lihat, warnanya kita beda tadi. Oke, kolom pertama kegiatan ES, EF, LS, LF. Terus ada satu kolom yang namanya TF. Ini nggak usah dulu. Ini stop sampai sini aja. ES, EF, LS, LF, TF. ES alias start, alias finish, latest start, latest finish. Apa namanya TF? TF itu artinya total float, jumlah aktivitas yang ditunda. Rumus TF itu ada dua.
LS dikurang ES atau LF dikurang EF. Dua-duanya boleh dipakai dan harus sama nilainya. Artinya kalau pakai rumus yang salah satu, ya dua harus sama semua jawabannya. Nah ini ya. Ini namanya total slack atau total float. Artinya jumlah waktu dari suatu kegiatan yang bisa kita tunda tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Jadi kalau janji borongan nih, kita cerita tentang pembangunan, kamu bangun rumah, borongannya 1 tahun. Jadi ada beberapa aktivitas mungkin yang bisa kita tunda, tapi tidak molor dari 1 tahun. Itu namanya total float. Ini ada 2 rumus. Silakan pakai salah satu. Nah, ini tabelnya nih. Terus kita mau ngisi angka. Tadi saya mulai start itu yang merah. Finish itu yang biru. Latest start yang merah, latest finish yang biru. Ya terserah lah warna yang kalian sepakati. Kita akan salin ke tabel. Saya ke ini. Saya coba salin di sini dulu ya. Ini saya buat activity. Ini namanya ES, ini namanya EF. Nanti baru gabung ke belakang ya. Activity itu ada namanya A, B, C, ada namanya D1, ada D, ada E, dan ada F. Oke, activity A. Jadi kita ngelihat yang namanya activity A. Berarti 0 dengan 14. 0 sama 14. Paham nggak nyalinnya? 0 tadi warnanya merah ya, 14 warnanya biru. Sekarang activity B, mulainya berapa? 0 sama 3. 3. Nah, itulah makanya saya bilang nulis angkanya itu dekat-dekatkan. Jangan melayang-layang. Bikin network, bikin agak longgar space-nya. Jadi tidak ruwet dengan semua angka-angka yang ada. Yang C berapa yang C? Berapa yang C? Beli di 17. Yang D1, Dami 1 berapa? 14. 14. 14. Kalau Dami dia biasanya sama. 14, 14, 20, 20. Karena dia kan 0 di sini. D sekarang D besar 14 dengan 21. E. E berapa E? 21. 2125. F 253. Ngerti nggak nyariin tabelnya? Oke. Ini nanti gabung sebenarnya. Nanti di sini ada LS, di sini ada LF. Makanya gabung di tabel belakang tadi. Saya susah bolak-balik di screen nih. Oke, ini tabelnya. Sekarang kita, nah yang kita barusan kerjain sama-sama itu ada di sini. Di 2 kolom nih, kolom kedua dan kolom ketiga. Paham ya? Ini yang barusan kita kerjain. Ya, sekarang tabel yang backward. Saya pakai gambar ini. Jadi kalau saya pakai gambar ini, berarti ini activity, ini LS, ini LF. Activity-nya A, B, C, D1, D, E, dan F. Oke, A berapa A? 0 sama 14. B berapa B? Berapa B? 19. 19 dengan 22. yang C. 22. Yang C. 2225. 2225. Yang D, D1 ya Dami. Berapa? 22. 22, Bu. Nah, itu saya bilang Dami mirip kan 14, 14, 2222. Yang D besar, 14. 21. yang E 2. 2125, yang F. 25. Oke, itu tabelnya. Yang kita tulis barusan ini ada di kolom ini. Kolom keempat dan kolom kelima. Oke?
Satu kolom terakhir ini nggak usah FF ya. Kolom terakhir TF. TF rumusnya ada dua nih. Kita bisa sambil ngecek. Kalau saya sering saya cek. Artinya LS kurang S. 0 kurang 0, 14 kurang 14. 0 kan? Untuk ngecek benar nggak hitungan kita. Yang kedua, yang B. 19 kurang 0, 19. 22 kurang 3, 19. Oh benar, 19. Kalau pasti cek lain, balik lagi ke gambar tadi. Berarti ada yang salah gambar tadi. Salah hitung gambar atau salah salin tabel. Gitu. Ini 22 kurang 14. 22 kurang 14. Plot 8 ya. 22 kurang 14 itu berapa sih? 8 ya. 25 kurang 17, 8. 14 kurang 14, 0. 21 kurang 21, 0. 21 kurang 21, 25 kurang 25. 25 kurang 25, 35 kurang 35, 0. Paham enggak? Paham, Bu. Paham. Nah gitu. Kalau tadi ngecek misalnya ya, misal ini misal ceritanya. 22 kurang 14, 8. Nanti ini 23 kurang 14, 9. Kok enggak sama ya? Satunya 8, satunya 9. Cek kembali gambar kamu tadi. Terpaksa cek yang forward atau yang backward. Atau gambarnya sudah benar, kamu salah salin di tabel. Gitu. Terus kita hitung udah dapet TF nih. TF yang 0 tuh ada di sini. Lihat TF yang 0. Artinya 0 itu kepunyaan siapa? A, D, E, F. Benar kan? Lihat TF yang 0. Itu A, D, E, F. A, D, E, F. Artinya dari A ke D, ke E, ke F. Garis yang merah yang saya buat itulah namanya critical path. Atau Indonesianya lintasan kritis. Jadi lintasan kritisnya apa? Dari A ke D, ke E, ke F. Jadi kalau mau dari starting sama ending, dari 1 mau ke 6, lintasan yang baik dilalui itu dari A ke D, ke E, dan ke F. Dilihat dari nilai total float yang 0. Ya, ini critical path-nya, A, D, E, F. Paham sampai situ? Paham, Bu. Paham. Yang lain paham nggak? Yang off-cam ini paham nggak? Paham, Bu. Oke, kita coba lagi. Ini ada, oh ini screenshot saya ngajar yang lama ya. Saya sengaja save biar enak kamu bacanya. Kita coba gambar ini nih. Yuk kita gambar ini. Ini cuma gambar network aja. Jadi activity-nya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Gambar networknya coba sambilan dicoba. Ada yang mau coba di screen saya boleh. Kalau mau dicoba di screen. Kalau Rexian Network mudah-mudahan minggu depan selesai. Jadi yang salah akan saya kembalikan, tolong diperbaiki ulang. Sebelum kuis, kamu harus paham dulu semuanya. Rencananya memang kuisnya harusnya minggu depan. Cuma materi saya belum habis. Oke, kita cobalah sama-sama nih. Gak kelihatan nih kalau di sini. Kalau di kampus enak. Nih, A dengan B paling duluan. Berarti ya gambar lah. Gimana saya gambarnya? Sini aja nih. Jadi ada lingkaran gitu ya. Paling duluan tuh A, paling duluan tuh B. Itu kan? Karena A dan B tidak ada pendahulunya. Terus C sebelumnya apa? Nih, C sebelumnya A. Benar kan? C sebelumnya A. Terus next. D sebelumnya A dan B. Waduh, D sebelumnya A dan B. Kalau saya gabung, B-nya saya naikkan ke atas. Jadi kalau sekali gambar tuh, kalau ya sudah pro, bagus dia. Ini kan B. Kalau saya buat D kayak gini, lihat. Ini sudah pernah kita bahas ya. D itu sebelumnya benar A dan B. Tapi C itu dia sebelumnya cuma A. D-nya nggak ikut.
Jadi gambaran tidak bisa. Itulah perlu yang namanya dummy. Oke, kita ulang. Jadi biarkan B-nya tadi seperti ini. Ini kasih panah ke bawah ya. Dikasih dummy, D kecil, ini D besar. Paham? Paham, Bu. E sebelumnya C. E sebelumnya C. Nah, ini E ya, sebelumnya C. F sebelumnya C. Ini abang loh. Ini F ya kan? F sebelumnya C. D dengan E. Nih. G sebelumnya D sama E. Benar? Nih, G sebelumnya D sama E. Terus apa lagi? K sebelumnya F dan G. Dan merger nih ya. Nah, oke, paham nggak? Nah, gitu. Nanti tinggal dibuatlah durasinya berapa. Sebagai contoh misalnya durasinya 8 lah, 2. Nah, misalnya gitu ya, jangan sampingan misalnya gitu. Paham sampai sini? Jadi izin tanya. Paham? Kenapa tadi ada yang nanya? Iya, Bu. Kenapa? Dari kegiatan itu kan AB-nya sampai H. Biasanya ada 8. Itu buat apa ya, Bu? Kalau misalnya kita sampai 7. Oh, tidak apa-apa. Karena kita kan A, activity on arts. Jadi yang jadi patokan itu ini A, B, C, D, E, F, G, H. Walaupun ada satu dummy. Jadi lingkaran bukan nunjukin kalau kegiatannya 8, lingkarannya 8 enggak. Kan aktivitasnya di arts. Jadi yang penting informasinya benar. Terus kalau tadi saya buat 2 di atas, 3 di bawah. Kalau saya buat 2 di bawah, 3 di atas, nggak masalah. Kok not tidak masalah. Yang penting artsnya ini informasi yang diberikan sama benar. Oke, kamu screenshot, kamu coba ulang lagi. Ada pertanyaan nggak ini? Oke, saya lanjut ya. Ini nih, gambarnya udah ada di belakang sini. Kita coba gambar sama-sama lah. Yuk, ada 6. Paling pertama itu A ya. Nah, gitu A. Kan tidak ada yang mendahului. B sebelumnya A. Betul kan? C sebelumnya B. D sebelumnya A. Benar nggak? E sebelumnya D dan B. Nah, kalau saya mau buat ini naik ke sini, tidak boleh. Karena C itu cuma B sendirian. Jadi E itu sebelumnya D dan B. Berarti kasih dummy, ya kan? Jadilah E. Jadi B itu dibawa ke bawah, ketemu dengan D, jadilah aktivitas yang namanya E. Tuh, ini udah. Terus F nih, F, C dan E. Oh, berarti C dan E dibuat merger. C dan E jadilah namanya F. Tinggal kasih nomor 2, 3, 4. Nah, ini pas ya lingkarannya 6, activity-nya 6. Paham sampai sini? Durasinya dibuat A-nya 7, B-nya 3 dari sini ya. C-nya 15, D-nya 7, Dami 0, E3, F2. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ada yang bingung nggak buat ini network? Hapus. Nah, gambar yang saya gambar barusan hapus inilah nah. Nggak bisa, guys. Nah, nih.
Kita ke forward dulu, ini forward. Saya mulai dari biru, selesainya merah. Ini gambar network yang tadi. Ya, ini gambar network yang tadi. Ini gambar network yang tadi, atau mau saya ulang? Nih, saya mulailah. Saya bantu nih. Kita mulai. Garis saya udah merah, jadi saya buat yang ini forward ya. Ini forward pas. Saya mulai dari biru, selesainya hijau deh. Nih, gitu ya. Jadi mulainya dari biru, berarti sini nol, bener kan? Kalau forward itu maju, berarti ditambah. Berarti 0 tambah 7, 7. Iya. Nyabang, biru lagi, 7 di sini, 7 di sini. Dekat kan ya dengan garis. Terus next, gimana? 7 tambah 3, 10. 7 tambah 7, 11. 14. Warna hijau ya. Di sini 7 tambah 3, 10. 7 tambah 7, 14. Nah, ini ciri gambar saya jelek. Nah, terlalu mepet kan? Angkanya terlalu eh, rame di sini. 10 nih, nyabangnya kedua. Sendirian kan? Berarti ke C-nya 10, ke daminya 10. Biru kan? 10, sini 10. 10 tambah 0. 10 tambah 15. 10 tambah 15, 25. 10 tambah 0, 10. Paham nggak sampai situ? Ini forward, berarti cari yang max. Ada 10, ada 14. Kita ambil berapa? 14. Nah, 14, biru dia. Maju. 14 tambah 3 berapa? Inspirasi. 17 kan? Nah, di lingkaran nomor 5 ada dua angka nih. Ada 25, ada 17. Kita ambil yang berapa? 25, Bu. 25. Eh, biru kan? 25 nih. Maju 25 tambah 2. 27. Oke, itu yang forward. 27 ujungnya berarti. Dengan gambar yang serupa lagi, kita ngitung yang namanya backward. Ini mau screenshot nggak? Sebenarnya kamu nggak screenshot, di belakang ini udah saya kasih sih. Nih, sorry. Nah ini, nah ini 27 nih. Ini ya atas nih, gambar yang tadi. Oke, kita sekarang coba yang backward. Saya hapus lagi ya, biar nggak ngulang gambarnya. Yang ini backward pass. Tadi saya mulai dengan biru, LS, berarti endingnya LF. Angka terakhir tadi 27 nih, mulai dari belakang. Melawan panah dan dikurang. 27 kurang 2, 25. 25. 25 nyabang ke dua tempat. Ke C 25, ke E juga 25. Terus 25 kurang 15, 25 kurang 3. 10 ya. 25 kurang 3, 22. Melawan panah ya. Berarti yang ini nih, 22. Berarti ke sini 22, ke sini juga 22. Ini 22, sini 22. 22 dikurang 0 berapa?
Dua-dua. Kamu harus bener coba ya di rumah. Kalau enggak, gak akan bisa. Cuma tengok-tengok gitu mata kamu. Next. Di lingkaran nomor 3 tuh ada dua nilai tuh. Ada 10, ada 22. Ini backward. Kita ambil yang max atau yang min? Min, Bu, 10. Oke, 10. Sip. Nah, 10 kurang 3. 7. 22 kurang 7 yang bawah nih. 22 kurang 7. Berapa sini? 15. 15. 7 dengan 15. Ambil yang berapa? 7. 7 kurang 7. 0. Nah, inilah ibu bilang. Harus ada 0 belakang. Ini namanya backward. Itu namanya backward. Oke, mau screenshot dulu sebentar. Oke, Bu hapus ya. Nah, yang barusan kita kerjakan itu ada di sini. Ini ya gambar tadi. Gambar yang saya tadi atas ini forward, yang bawah ini backward. Sudah forward, sudah backward, tabel. Jadi kerja kita kayak ini. Gambar forward, gambar backward, tabel. Activity, ESEF, LSLF, TF. Kali ini ya, ini 0 dengan 7. Yang B berapa yang B? 7 sama 10. Yang C 10 sama 25. Nah, terlihat kan warnanya enak. Yang D 10 sama 10. Dami yang bawah ya 10 10. Yang D besar 7 14. Yang E 3 14 17. Yang F 25 27. Tabel backward LSLF. Nih 07 salin di kolomnya 07. Yang B 7 10. C 10 25. D 15 22. Yang E 22 25. Yang F 25 27. Yang dummy 22 22. Kurangin, hitung kurangin ini ya. Nah, ini ya. Kalau yang ini sama aja. 0 kurang 0, 7 kurang 7. 7 kurang 7, 10 kurang 10. 10 kurang 10, 25 kurang 25. 15 kurang 7, 22 kurang 14. 8. 22 kurang 14, 8. 25 kurang 17. 25 kurang 25, 27 kurang 27. Itu ya sampai ke bawah. Lihat nilai TF yang 0 ada di A, B, C, sama F. Makanya saya buat warna kuning A, B, C, F. Inilah namanya critical path. Jadi critical path dari A ke B ke C ke F. Oke, habis itu paham nggak? Nih, ini durasinya. Ini durasinya, ya kan? Ini durasinya. Networknya digambar seperti ini. Sama ini untuk latihan kamu. Kamu cobalah. Coba ini kerjakan. Jangan tengok jawaban belakang. Sudah kerjakan baru tengok sama ada jawabannya. Lintasan kritisnya TF yang 0 itu cuma ada di B dan F. Nah, inilah B dan F. Ya, CP, critical path BF. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai situ ada pertanyaan enggak? Ada yang perlu saya ulang? Oke, kalau udah ada, cuma itu. Nanti minggu depan
Sebenarnya ini harusnya hari ini. Kelihatan nggak screen? Mas, udah Bu, Nah, kelihatan. ini harusnya pertemuan hari ini. Kita ke program evaluation review teknik. Tolong pelajari gambar apa network, forward, backward table itu dulu. Kalau kamu tidak bisa belajar critical path atau PERT. Nah ini PERT ini minggu depan kita udah PERT. Habis PERT ini kita kuis. Habis PERT kita kuis. Sampai situ dulu materi hari ini dulu. Nah ini dicoba-coba nih. Belajar forward backward sendiri terus. Networknya banyak. Oke, dari saya cukup itu dulu. Kalau ada pertanyaan, Cukup Bu, sudah paham Bu. tolong isi daftar hadir e-learning. Tolong isi daftar hadir e-learning. Yang minggu lalu daftar hadirnya kalian isi nggak? Lupa saya namanya. Udah, itu aja dari saya. Cukup, saya akhiri ya. Makasih, selamat siang. Selamat Makasih siang, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.